Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Andriani, NIM 175221056, kelas Akuntansi Syariah 7C. Saya akan mempresentasikan hasil review jurnal saya dan sinopsis penelitian. Yang pertama mengenai jurnal Cheating Behavior Among Accounting Students, Some Malaysian Evidence. Penulisnya Suhaiza Ismail Hana Yusuf tahun 2016. Latar belakang masalah dari jurnal ini adalah menyontek merupakan perbuatan tidak terpuji yang menjadi masalah atau fenomena yang serius di kalangan dunia pendidikan. Salah satunya di tingkat perguruan tinggi. Di perguruan tinggi Malaysia terjadi kecurangan akademik yang serius. Syarifuddin dan Holmes tahun 2009 dan Ibrahim tahun 2013. Kemudian khususnya mahasiswa akuntansi yang nantinya akan menjadi seorang akuntan dan memegang perekonomian di masa yang akan datang serta berperan dalam suatu organisasi. Jika kecurangan ini terus berlanjut di kehidupan seorang akuntan, kemudian akan menyebabkan terjadinya skandal perusahaan di masa yang akan datang. Riset gap dari jurnal ini yaitu Dikov DKK tahun 1999 menyatakan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara penipu dan bukan penipu dalam perilaku mereka menuju netralisasi kecurangan. Kemudian Dikov dan Pulvers tahun 1999 menyatakan bahwa lingkungan kelas yang kurang pengawasan, kurang kohesif, maupun kurang memuaskan akan berorientasi lebih besar dalam melakukan tindakan kecurangan akademik. Sedangkan menurut Hari DKK tahun 2011 menyatakan bahwa siswa melakukan tindakan menyontek dikarenakan tingkat kesadaran yang rendah. Kemudian penelitian Adeyemi dan Adelaja tahun 2011 mengungkapkan bahwa kecenderungan siswa dalam menyontek yaitu adanya tekanan untuk mendapatkan nilai yang baik. Penelitian Haswell DKK tahun 2009 menyatakan bahwa dalam pengevaluasian keefektifan dalam pencegahan kecurangan akademik adalah memberikan ancaman hukuman adalah tindakan yang efektif. Penelitian ini menyatakan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan dalam kecenderungan atas kecurangan atas pelaku dan non-pelaku untuk seluruh responden. Penelitian ini didukung oleh Dikov DKK tahun 1999. Kemudian, tidak ada perbedaan yang signifikan dalam persepsi tentang efektivitas menyontek antara pelaku dan non-pelaku untuk seluruh responden. Penelitian ini didukung oleh Dikov DKK tahun 1999, Smith dan Davis tahun 2003. Sedangkan penelitian ini tidak didukung oleh Salter DKK tahun 2001. Pernyataan selanjutnya, tidak ada perbedaan yang signifikan dalam kecenderungan menerima netralisasi atas kecurangan antara pelaku laki-laki dan wanita. Penelitian ini konsisten dengan penelitian Whitley et al. Tahun 1999, Smith dan Davis tahun 2003, Chapman dan Lupton tahun 2004, dan Abu Bakar et al. Tahun 2010. Sedangkan penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Lemming tahun 1980 dan Antion and Michel tahun 1983. Selanjutnya, tidak ada perbedaan yang signifikan persepsi tentang efektivitas menyontek antara pelaku laki-laki dan wanita. Penelitian ini senada oleh Whitley et al. Tahun 1999, Smith dan Davis tahun 2003, Chapman dan Lupton tahun 2004, dan Abu Bakar et al. Tahun 2010. Kemudian penelitian ini tidak senada oleh penelitian yang dilakukan oleh Lemming tahun 1980 dan Antion and Michel tahun 1983. Tinjauan literatur dari jurnal ini menggunakan teori sosialisasi diferensial dan teori struktural. Teori sosialisasi diferensial menyatakan bahwa perempuan lebih bisa dalam mengikuti aturan dan kemungkinan kecil untuk melakukan perilaku kecurangan seperti mencontek, menurut Ward dan Beck tahun 1990.
Sedangkan teori struktural menyatakan bahwa perempuan dan laki-laki akan mempunyai persamaan dalam etika menurut Bates et al. Tahun 1989 dan Ballantine et al. Tahun 2014. Metodologi penelitian. Jenis penelitian dalam jurnal ini adalah penelitian kuantitatif dengan data primer berupa jawaban kuesioner yang diberikan oleh responden. Populasi penelitian ini adalah mahasiswa akuntansi di Universitas Negeri Malaysia dengan sampel sebanyak 435 mahasiswa. Data dianalisis menggunakan SPSS dengan teknik analisis statistik deskriptif dan standar deviasi. Sampel t-test independen digunakan untuk menguji secara statistik perbedaan persepsi pelaku dan non-pelaku, perilaku kecurangan akademik, serta digunakan untuk menguji perbedaan persepsi antara perempuan dan laki-laki mengenai pentingnya netralisasi kecurangan dan efektivitas pencegahannya. Uji chi-square digunakan untuk menguji perbedaan perempuan dan laki-laki dalam hal melakukan kecurangan. Selanjutnya, review jurnal yang berjudul Perilaku Kecurangan Akademik Mahasiswa, Dimensi Fraudiamont dan Gon Theory. Penulis Nita Andriani Budiman, tahun 2018. Universitas Muria Kudus, Akuntabilitas Jurnal Ilmu Akuntansi. Latar belakang masalah dalam jurnal ini adalah seiring dengan berkembangnya dunia pendidikan, sekarang ini memberikan dampak yang positif maupun negatif bagi pelaku pendidikan. Salah satu dampak negatifnya yaitu perilaku kecurangan yang sering terjadi mulai dari tingkat pendidikan sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi. Kejujuran di dalam dunia pendidikan perlahan-lahan akan menghilang dengan sendirinya. Seharusnya dunia pendidikan bertujuan untuk membentuk moral para penerus bangsa. Harapannya pendidikan di tingkat perguruan tinggi dapat menghasilkan mahasiswa-mahasiswi yang bermoral dan berkualitas. Pada umumnya, mahasiswa berkeinginan untuk mendapatkan nilai yang tinggi, tidak melihat pada setiap prosesnya, sehingga segala cara ditempuh untuk mendapatkan nilai yang tinggi. Salah satunya dengan melakukan kecurangan akademik dalam waktu kuis atau ujian dengan cara mencontek. Riset gap dalam penelitian ini. Hipotesis pertama menghasilkan bahwa tekanan tidak berpengaruh terhadap perilaku kecurangan akademik. Penelitian ini konsisten dengan penelitian Nursani tahun 2014, namun penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian Prawira tahun 2014 dan Zaini DKK tahun 2015. Kemudian hipotesis kedua menghasilkan bahwa kesempatan tidak berpengaruh terhadap perilaku kecurangan akademik mahasiswa. Penelitian ini didukung oleh penelitian Zaini DKK tahun 2015 dan tidak didukung oleh penelitian Nursani tahun 2014. Kemudian hipotesis ketiga menghasilkan bahwa rasionalisasi berpengaruh positif terhadap perilaku kecurangan akademik mahasiswa. Penelitian ini sejalan oleh penelitian Purnamasari tahun 2014 dan Nursani tahun 2014. Namun, penelitian ini tidak sejalan oleh penelitian yang dilakukan Zaini DKK tahun 2015. Hipotesis keempat diperoleh bahwa kemampuan berpengaruh positif terhadap perilaku kecurangan akademik mahasiswa. Penelitian ini didukung oleh penelitian Nursani tahun 2014 dan Pradila tahun 2016. Namun, penelitian ini tidak didukung oleh penelitian Zaini DKK tahun 2015. Hipotesis kelima diperoleh bahwa keserakahan tidak memiliki pengaruh terhadap perilaku kecurangan akademik mahasiswa. Penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan tahun 2014, sedangkan tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Zaini DKK tahun 2015. Hipotesis keenam diperoleh bahwa kebutuhan tidak berpengaruh terhadap perilaku kecurangan akademik mahasiswa. Penelitian ini konsisten dengan penelitian Zaini DKK tahun 2015, namun penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian Nursalam DKK tahun 2013. Hipotesis terakhir diperoleh bahwa pengungkapan berpengaruh negatif terhadap perilaku kecurangan akademik mahasiswa.
Penelitian ini didukung oleh Nur Salam DKK tahun 2013 dan Zaini DKK tahun 2015, tetapi tidak didukung oleh penelitian Kurniawan tahun 2014. Tinjauan literatur. Dalam penelitian ini menggunakan Theory of Planet Behavior. Teori ini terdiri dari 3 pokok bahasan. Yang pertama, behavioral self, normative belief, dan control belief. Behavioral self, yang artinya keyakinan tentang kemungkinan adanya hasil dan evaluasi dari perilaku tersebut. Keyakinan yang dimaksud di sini yaitu mengenai keyakinan seorang mahasiswa sebelum melakukan sesuatu. Namun, mahasiswa telah memiliki keyakinan akan hasil yang dicapai. Yang kedua, yaitu normative belief, di mana keyakinan mengenai norma yang diharapkan dan motivasi yang digunakan untuk mendapatkan harapan tersebut. Yang ketiga, control belief, suatu keyakinan mengenai faktor yang mendukung atau menghalangi perilaku. Teori ini berkaitan dengan pemberian layanan perguruan tinggi dalam hal belajar mengajar yang mampu mendukung supaya mahasiswa tidak melakukan kecurangan akademik. Metodologi penelitian. Jenis penelitian dalam jurnal ini adalah penelitian kuantitatif dengan sumber data yang dilakukan adalah data primer berupa jawaban kuesioner dari responden. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner yang disampaikan langsung kepada responden. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah mahasiswa akuntansi di Jawa Tengah. Metode pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling dengan jumlah responden sebanyak 167. Sedangkan pengujian hipotesis menggunakan Structural Equating Modeling atau SEM yang diolah menggunakan AMOS. Review jurnal selanjutnya yaitu yang berjudul Peran Kecerdasan Spiritual, Memoderasi Pengaruh Dimensi Freudian dan Self-Efficacy terhadap Kecurangan Akademik. Penulis Nurul Fadri dan Muhammad Hafid tahun 2018. Latar belakang masalah dalam jurnal ini berawal dari fenomena gap, yaitu kasus kecurangan akademik yang pernah terjadi di salah satu universitas terbaik di dunia, yaitu Harvard University, Amerika Serikat. Sebanyak 120 mahasiswa strata 1 jurusan ilmu pemerintahan di Harvard University telah ketahuan mencontek saat ujian akhir semester dalam mata kuliah pengantar ilmu pemerintahan dengan soal tentang susunan Kongres Amerika. Kemudian kasus perilaku kecurangan akademik juga terjadi di Indonesia. Salah satunya di Surabaya dan Karanganyar telah terjadi kebocoran soal dan kunci jawaban menjelang ujian nasional tahun 2013 dan 2014. Dikutip dari Yudiana dan Lastanti tahun 2016. Kemudian pada tahun 2015 juga terjadi kebocoran naskah soal ujian yang disebarkan melalui media internet. Hasil dari verifikasi bahwa ada 30 buklet dari 11.730 total buklet soal ujian nasional yang telah diunggah secara ilegal, dikutip dari okezone.com. Fenomena gap selanjutnya yaitu mengenai kecurangan akademik yang terjadi di beberapa daerah, seperti di Jombang dan Deli Serdang, Sumatera Utara. Peserta didik membeli kunci jawaban ujian nasional untuk semua mata pelajaran dengan harga 1,5 juta untuk yang di Jombang, sedangkan 8 juta untuk yang di Deli Serdang, Sumatera Utara, dikutip dari www.okezone.com. Riset gap dari penelitian ini adalah hipotesis pertama diperoleh bahwa tekanan berpengaruh terhadap kecurangan akademik peserta didik. Penelitian ini sejalan oleh penelitian Becker et al. Tahun 2006, Malkwi dan Rakovsky tahun 2008, Purnamasari tahun 2014, Zaini DKK tahun 2016, Muhsin DKK tahun 2017. Namun, penelitian ini tidak sejalan oleh penelitian Rangkuti tahun 2011, Nursani dan Irianto tahun 2014, dan Yudiana dan Lastanti tahun 2016. Hipotesis kedua diperoleh bahwa kesempatan tidak berpengaruh positif terhadap kecurangan akademik.
Penelitian ini konsisten dengan penelitian Zaini DKK tahun 2016 dan Apriani DKK tahun 2017. Namun, penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian Baker et al. Tahun 2006, Malkwi dan Rakovsi tahun 2008, Rangkuti tahun 2011, Fitriana dan Baritwan tahun 2012, Nursani dan Irianto tahun 2014. Hipotesis ketiga diperoleh bahwa rasionalisasi tidak mempunyai pengaruh terhadap kecurangan akademik. Penelitian ini didukung oleh penelitian Muhsin tahun 2017, Zaini DKK tahun 2016, Saidina DKK tahun 2017, Rangkuti tahun 2011, serta Artani dan Wetra tahun 2017. Penelitian ini tidak didukung oleh penelitian Baker et al. Tahun 2006, Malkwi dan Rakovsi tahun 2008, Muhsin DKK tahun 2017, dan Murdiansah DKK tahun 2017. Hipotesis keempat diperoleh bahwa kemampuan berpengaruh positif terhadap kecurangan akademik peserta didik. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Son tahun 2006, Nursani dan Irianto tahun 2014, Yudiana dan Lastanti tahun 2016, Murdiansah DKK tahun 2017, serta Artani dan Wetra tahun 2017. Namun, penelitian ini tidak didukung oleh Muhsin tahun 2017, Zaini DKK tahun 2016, Saidina DKK tahun 2017, dan Rangkuti tahun 2011. Kemudian, self-efficacy berpengaruh negatif terhadap perilaku kecurangan akademik. Penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Artani dan Wetra tahun 2017 dan Asari DKK tahun 2010. Tinjauan literatur dalam jurnal ini menggunakan teori dimensi Frau-Diamond dan teori kognitif sosial. Teori dimensi Frau-Diamond yang menjelaskan mengenai tekanan, kesempatan, rasionalisasi, dan kemampuan. Tekanan merupakan di mana berada dalam keadaan yang mengakibatkan seseorang untuk melakukan kecurangan. Kesempatan adalah gabungan antara kondisi dan situasi yang mendukung untuk melakukan kecurangan tanpa ada pihak yang mengetahuinya. Sedangkan rasionalisasi adalah seorang yang telah merasa benar apa yang telah dilakukannya. Terakhir yaitu mengenai kemampuan merupakan suatu keterampilan atau sifat seseorang dalam berbuat kecurangan. Sedangkan teori kognitif sosial yang menjelaskan bahwa self-efficacy merupakan penilaian seseorang mengenai kemampuannya sendiri dalam melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan studi pengujian hipotesis. Populasi dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas 11 IPS Madrasah Aliyah Negeri Purbalingga tahun pelajaran 2017-2018 yang berjumlah 148 peserta didik. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah probability sampling dengan proportionate random sampling, sehingga dihasilkan sampel sebanyak 108 peserta didik kelas 11 IPS di Madrasah Aliyah Negeri Purbalingga tahun pelajaran 2017-2018. Penelitian ini dalam menganalisis data menggunakan statistik deskriptif dan moderate regression analysis dengan menggunakan uji interaksi. Selanjutnya yaitu mengenai sinopsis penelitian saya yang berjudul Pengaruh Perilaku Kecurangan Akademik Mahasiswa, Dimensi Ground Theory, Gender, dan Self-Efficacy. Saya mengangkat dari studi kasus mahasiswa akuntansi syariah perguruan tinggi X. Latar belakang masalah dalam penelitian saya adalah pendidikan merupakan suatu pembelajaran mengenai ilmu pengetahuan maupun sebuah keterampilan yang dilakukan oleh seseorang. Menurut Sutrisno tahun 2014, pendidikan bagi manusia merupakan suatu hal fundamental dan menjadi kebutuhan dasar. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang diharapkan mempunyai wawasan dan moral yang baik pula. Pendidikan yang tinggi tidak hanya meningkatkan ilmu pengetahuan saja, namun diharapkan dapat membentuk karakter yang baik pula dalam diri mahasiswa. Salah satu karakter yang perlu dibangun dan dimiliki oleh peserta didik adalah sifat kejujuran.
Penanaman sifat kejujuran yang dilakukan di setiap jenjang pendidikan diharapkan dapat mencegah terjadinya perilaku kecurangan, menurut Rahmawati tahun 2017. Sehingga perilaku kecurangan akademik yang terjadi di dunia pendidikan semakin berkurang. Namun kenyataannya masih sering terjadi kasus perilaku kecurangan akademik dalam dunia pendidikan yang dikenal dengan academic fraud. Menurut Hendrik tahun 2014, kecurangan akademik merupakan salah satu perbuatan tidak jujur yang dilakukan oleh mahasiswa seperti mencontek ketika ujian ataupun kuis, maupun plagiat dan perbuatan tidak jujur lainnya yang menguntungkan bagi mahasiswa tersebut. Kemudian fenomena dalam penelitian ini adalah kasus kecurangan akademik pernah terjadi di Harvard University, Amerika Serikat. Sebanyak 125 mahasiswa strata 1, jurusan ilmu pemerintahan, melakukan perilaku kecurangan akademik dengan mencontek ketika ujian akhir semester dalam mata kuliah pengantar ilmu pemerintahan. Di perguruan tinggi Malaysia juga terjadi kecurangan akademik yang serius. Menurut Syarifuddin dan Holmes tahun 2009, Ibrahim 2013 dalam Yusof tahun 2016. Sedangkan salah satu kasus di Indonesia yaitu di Perguruan Tinggi Makassar yang berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Nur Salam, Mbak Penny dan Munirah tahun 2013 menyatakan bahwa 80% dari 50 mahasiswa pernah melakukan perilaku kecurangan akademik dengan mencontek pada saat ujian. Kecurangan akademik juga terjadi di beberapa daerah seperti di Jombang dan Deli Serdang, Sumatera Utara. Peserta didik membeli kunci jawaban ujian nasional untuk semua mata pelajaran dengan harga 1,5 juta untuk yang di Jombang, sedangkan 8 juta untuk yang di Deli Serdang, Sumatera Utara. Banyak faktor yang mempengaruhi mahasiswa dalam melakukan perilaku kecurangan akademik mahasiswa. Menurut Sagoro tahun 2013 dalam Fadri N. dan M. Hofid tahun 2018, menjelaskan bahwa kecurangan akademik berasal dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya adalah tingkat kesadaran, kemampuan diri, motivasi, kepribadian, moralitas, kepercayaan diri, harga diri, dan tingkat keimanan. Sedangkan faktor eksternalnya yaitu pengaruh tekanan, faktor dosen, keadaan maupun peraturan lembaga. Sedangkan menurut Budiman N.A. 2018 mengemukakan bahwa perilaku kecurangan akademik mahasiswa dipengaruhi oleh faktor tekanan, kesempatan, rasionalisasi, dan kemampuan atau Freudiamon serta keserakahan, kesempatan, kebutuhan, dan pengungkapan atau Kohn teori. Riset gap dalam penelitian ini adalah menurut Zaini DKK tahun 2015, keserakahan merupakan sikap tidak pernah merasa puas terhadap apa yang telah dimiliki. Hasil penelitian Zaini DKK tahun 2015 menyatakan bahwa keserakahan berpengaruh positif terhadap perilaku kecurangan akademik. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Budiman N.A. tahun 2018 menyatakan bahwa sifat serakah tidak berpengaruh terhadap perilaku kecurangan akademik. Selain keserakahan, kesempatan juga mengakibatkan kecenderungan mahasiswa untuk melakukan perilaku kecurangan akademik, yaitu dengan cara mencontek. Kesempatan inilah yang nantinya akan memicu terjadinya perilaku kecurangan akademik mahasiswa. Penelitian terdahulu yang meneliti mengenai pengaruh kesempatan terhadap perilaku kecurangan akademik mahasiswa yaitu Budiman N.A. tahun 2018 dan Fadri N. dan Muhammad Hafid tahun 2018 yang menyatakan bahwa kesempatan tidak berpengaruh terhadap perilaku kecurangan akademik mahasiswa. Kebutuhan merupakan menjadi suatu hal dalam kehidupannya, menurut Anfas Suryana dan Mohbir tahun 2018. Penelitian yang dilakukan oleh Budiman N.A. tahun 2018 dan Anfas Suryana dan Mohbir tahun 2018 menyatakan bahwa kebutuhan tidak berpengaruh terhadap perilaku kecurangan akademik. Kemudian, variabel pengungkapan merupakan suatu tindak lanjut perilaku fraud ketika pelaku sudah terbukti bersalah. Penelitian yang dilakukan oleh Budiman N.A. tahun 2018 mengungkapkan bahwa
pengungkapan berpengaruh negatif terhadap perilaku kecurangan akademik. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Anfas Suryana dan Mohbir tahun 2018 menjelaskan bahwa pengungkapan berpengaruh terhadap perilaku kecurangan akademik mahasiswa. Menurut Ward dan Beck tahun 1990 menyatakan teori sosialisasi diferensial bahwa perempuan lebih kecil melakukan kecurangan akademik daripada laki-laki. Sedangkan menurut Bates et al. Tahun 1989 dan Valentine et al. Tahun 2014 dalam teori struktural bahwa perbedaan nilai laki-laki dan perempuan semakin lama semakin berkurang karena keduanya menjalin dengan pendidikan yang sama dan akan menghasilkan perilaku etis yang sama. Penelitian yang dilakukan oleh Suhaiza Ismail Hana Yusuf tahun 2016 menghasilkan bahwa gender berpengaruh terhadap perilaku kecurangan akademik. Variabel selanjutnya yaitu mengenai self-efficacy. Menurut Puji Astuti tahun 2012, self-efficacy merupakan suatu keyakinan individu terhadap kemampuannya dalam menghadapi suatu ujian ataupun tugas yang dihadapi, sehingga mampu menyelesaikan tugasnya dengan harapan mendapatkan nilai yang memuaskan. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Puji Astuti tahun 2012, Purnamasari tahun 2013, dan Rahmawati tahun 2017 menyatakan bahwa self-efficacy berpengaruh terhadap perilaku kecurangan akademik. Namun, penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Artani dan Petra tahun 2017 yang menyatakan bahwa tingkat akademik self-efficacy mahasiswa tidak berpengaruh terhadap perilaku kecurangan akademik mahasiswa. Objek dalam penelitian ini adalah mahasiswa akuntansi syariah di perguruan tinggi X. Mahasiswa akuntansi syariah dipilih sebagai objek dalam penelitian ini dikarenakan sebagai seorang akuntan sangat berperan penting di dalam organisasi. Mahasiswa yang telah terbiasa melakukan kecurangan akademik semasa kuliahnya, maka akan ada kecenderungan melakukan kecurangan serupa di dunia kerja. Menurut Budiman N.A. tahun 2018. Berdasarkan dengan sampel yang akan diteliti, maka peneliti melakukan pra-survei terlebih dahulu kepada 81 mahasiswa akuntansi syariah di perguruan tinggi X. Berdasarkan hasil prasurvei yang telah dilakukan, ternyata masih banyak mahasiswa akuntansi syariah di perguruan tinggi X yang melakukan berbagai bentuk kecurangan akademik, yaitu bekerja sama dengan orang lain saat ujian merupakan persentase terbesar yang dilakukan oleh mahasiswa, yaitu sebesar 88,90% atau 72 mahasiswa dari 81 mahasiswa akuntansi syariah di perguruan tinggi X. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pada mahasiswa akuntansi syariah di perguruan tinggi X dengan judul Pengaruh Perilaku Kecurangan Akademik Mahasiswa, Dimensi Gon Theory, Gender, dan Self-Efficacy. Studi kasus mahasiswa akuntansi syariah perguruan tinggi X. Berikut ini adalah tampilan data para penelitian yang telah saya lakukan pada tanggal 5 September tahun 2020. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: yang pertama, apakah keserakahan berpengaruh terhadap perilaku kecurangan akademik mahasiswa di perguruan tinggi X? Yang kedua, apakah kesempatan berpengaruh terhadap perilaku kecurangan akademik mahasiswa di perguruan tinggi X? Yang ketiga, apakah kebutuhan berpengaruh terhadap perilaku kecurangan akademik mahasiswa di perguruan tinggi X? Yang keempat, apakah pengungkapan berpengaruh terhadap perilaku kecurangan akademik mahasiswa di perguruan tinggi X? Yang kelima, apakah gender berpengaruh terhadap perilaku kecurangan akademik mahasiswa di perguruan tinggi X? Yang keenam, apakah self-efficacy berpengaruh terhadap perilaku kecurangan akademik mahasiswa di perguruan tinggi X? Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Populasi yang digunakan adalah seluruh mahasiswa akuntansi syariah di perguruan tinggi X dengan metode sampel menggunakan teknik purposive sampling. Jenis data penelitian ini adalah data primer. Sumber data didapatkan dari jawaban langsung
responden atau narasumber yang melalui kuesioner dan wawancara. Dalam penelitian ini, pengumpulan data menggunakan pendekatan studi lapangan dan melalui Google Form, serta menggunakan teknik wawancara. Studi lapangan dilakukan dengan pengambilan data terhadap objek yang langsung terjun ke lapangan. Sedangkan dalam proses mendapatkan datanya dengan membagikan kuesioner dengan media Google Form dan melakukan wawancara kepada mahasiswa akuntansi syariah di perguruan tinggi X. Dalam pengujian kuesioner menggunakan uji instrumen, yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Dalam melakukan analisis data penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda melalui aplikasi SPSS. Sekian dan terima kasih.